Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Obi Sobirin, mahasiswa semester 6 jurusan PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi pokok pertemuan 2 sampai 6 mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen Ibu Anggi Susilawati MSI. Mari kita bahas bersama-sama. Masuk ke pembahasan materi pertemuan 2. Di sini materi pokoknya adalah selayang pandang sosiologi. Kita sebagai pelajar atau mahasiswa harus tahu bagaimana sosiologi itu atau ilmu sosiologi itu berperan di tengah masyarakat. Karena ilmu sosiologi adalah berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berperan, bagaimana masyarakat itu berperan secara umum. Kemudian kita bisa melihat perkembangan ilmu sosiologi tersebut di tengah masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa bapak sosiologi yang sangat terkenal adalah Auguste Comte, ya, sampai dijuluki bapak sosiologi. Kemudian salah satu contoh di tokoh muslim juga ada. Di tokoh muslim atas nama Ibnu Khaldun itu juga terkenal sebagai sosiolog. Baik, kita lihat di sini ada 7 kekuatan sosial dalam perkembangan teori sosiologi. Yang pertama, revolusi politik. Yang kedua, revolusi industri dan kapitalisme. Yang ketiga, kemunculan sosialisme. Yang keempat, feminisme. Yang kelima, urbanisasi. Yang keenam, perubahan keagamaan. Yang ketujuh, pertumbuhan ilmu pengetahuan. Jadi ketika dari 7 kekuatan sosial mengalami perubahan, maka akan sangat berdampak terhadap perkembangan teori sosiologi. Ketika 7 kekuatan sosial tersebut mengalami perubahan ataupun kemajuan, maka akan sangat berdampak sekali. Oleh karena itu disebutlah 7 hal ini sebagai 7 kekuatan sosial. Kemudian kita bisa lihat di sini ada beberapa tokoh sosiologi yang tercantum. Di sini ada bapak sosiologi yang biasa dikenal Auguste Comte dengan nama lengkapnya. Di sini Isidore Marie Auguste Francis Xavier Comte. Karya utamanya di sini intinya tentang positivisme, hukum 3 tahap sosiologi sebagai ilmu, agama, dan kemanusiaan. Ya, kita lihat ada juga sosiolog muslim. Di sini ada nama lengkap Abu Zaid Abdul Rahman Ibnu Khaldun. Karya utama kitab Al-Ibar Muqaddimah. Ya, di sini kita bisa lihat kemudian perannya sejarawan, ekonom, filsuf, dan sosiolog. Jadi ada juga yang dari kalangan. Setelah mengetahui materi pertemuan 2, kita lanjut ke materi pertemuan 3, di mana membahas tentang kelanjutan dari materi pertemuan 2. Pada pertemuan 3 ini akan membahas tentang pendidikan sebagai sebuah fakta sosial. Kita akan memahami pendidikan sebagai fakta sosial. Kemudian kita akan mampu menganalisis peran pendidikan dalam kontrol sosial. Dan yang terakhir, memahami aplikasi teori fakta sosial dalam pendidikan modern. Pada pembahasan fakta sosial ini, kita akan menggunakan konsep dari Emile Durkheim. Di sini Emile Durkheim menjelaskan bahwa fakta sosial kurang lebih adalah gejala sosial yang bersifat objektif, berada di luar individu dan memiliki sifat memaksa. Contohnya seperti hukum, adat, norma, dan pendidikan. Intisari dari pertemuan 3 ini adalah pendidikan sebagai mekanisme sosial yang mentransmisikan nilai dan norma. Kemudian membentuk perilaku dan struktur sosial. Dan yang terakhir,
menentukan status dan peluang individu dalam masyarakat. Begitulah fakta sosial pembahasan tentang pertemuan 3. Berlanjut ke pembahasan materi pertemuan 4. Di sini memiliki materi pokok tentang pendidikan kunci kemajuan bangsa. Kita akan memahami fungsi pendidikan dalam konteks sosial, kemudian menganalisis pengaruh kelas sosial, gender, etnisitas, dan kebijakan, kemudian menjadi pendidik reflektif, kritis, dan inklusif, dan yang terakhir mempersiapkan strategi pedagogis yang adil dan efektif. Bisa kita lihat di sini kenapa pada pertemuan ini membahas tentang pendidikan kunci kemajuan bangsa, karena kita bisa lihat di sini ternyata bukan kekayaan alam, tetapi SDM berkualitas yang memajukan suatu bangsa. Kemudian SDM berkualitas lahir dari sistem pendidikan bermutu, dan yang terakhir sistem pendidikan bermutu didukung guru dan tenaga kependidikan profesional. Kenapa teori sosiologi berani mengatakan seperti itu? Karena ada contoh negara maju tanpa sumber daya alam melimpah. Kita lihat di sini ada Singapura, negara kecil, minim sumber daya alam, unggul dalam pendidikan dan industri. Kemudian kelam, fokus pengembangan sumber daya manusia. Jadi mereka maju. Kemudian di sini menjadi bukti bahwa SDM unggul lebih penting dari sumber daya alam melimpah. Bisa ketika kita mengelola SDM dengan baik melalui pendidikan yang bermutu, maka akan menjadikan suatu negara. Berlanjut ke materi pokok pertemuan 5. Di sini akan membahas sejarah munculnya sosiologi pendidikan. Ya, di sini sosiologi pendidikan berasal dari kelahiran sosiologi itu sendiri. Kemudian ada tokoh pentingnya yaitu Auguste Comte dan Ibnu Khaldun. Kemudian akan membahas berkembang dari sosiologi murni menjadi sosiologi terapan, dan yang terakhir sosiologi pendidikan mengkaji fenomena pendidikan secara sosiologis. Ada beberapa pendapat dari tokoh sosiolog ya mengenai materi tadi. Salah satunya ini Lester Frankfurt. Ya, dia belajar botani dan zoologi, belajar di Jerman. Pernah berpidato di ASA 1883. Beliau mengatakan pendidikan harus adil dan merata. Kemudian pernah mengkritik terhadap ketimpangan akses pendidikan. Ya, kemudian berpendapat lagi negara perlu menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua. Dan yang terakhir pendidikan sebagai alat evolusi sosial. Itu beberapa kritik ataupun pendapat dari Lester Frankfurt. Ini ada beberapa pendapat berikutnya dari Emile Durkheim dan Robert Collier-Angel. Emile Durkheim mengatakan bahwa pendidikan mentransmisikan nilai dan norma sosial, kemudian membangun solidaritas sosial, kemudian menanamkan moralitas dan kesadaran kolektif, serta negara bertanggung jawab menciptakan warga negara patuh norma. Kemudian menurut Robert Collier-Angel mengatakan bahwa pendidikan sebagai proses sosial luas. Berikutnya membentuk identitas sosial, nilai, dan norma. Kemudian pendidikan bisa mempertahankan atau mengubah struktur sosial. Kemudian dinamika sosial dalam interaksi siswa, guru, lembaga, dan yang terakhir budaya masyarakat mempengaruhi proses pendidikan. Itu menurut Emile Durkheim dan Robert Collier-Angel. Kemudian yang berikutnya, tokoh yang terakhir yang berpendapat yaitu dari Max Weber. Max Weber mengatakan pendidikan bagian dari sistem birokrasi modern. Kemudian nilai kebudayaan dan otoritas mempengaruhi pendidikan. Kemudian pendidikan kota
versus desa mencerminkan struktur sosial. Yang terakhir, masyarakat, industri, pendidikan, terstruktur, dan teknis, ya, itu sangat berkaitan. Itulah beberapa pendapat tokoh sosiolog tentang materi pokok dari pertemuan 5. Ya, di sini banyak sekali materi pokoknya. Intinya tentang sejarah, kemudian perkembangan dari sosiologi murni menjadi sosiologi terapan, dan yang terakhir sosiologi pendidikan mengkaji fenomena pendidikan secara sosiologi. Baik, kita lanjutkan ke materi pertemuan 6. Materi pertemuan 6 ada materi pokok. Di sini pengertian dan ruang lingkup, ya. Ruang lingkup sosiologi. Pertama, kita akan memahami pengertian sosiologi pendidikan, kemudian memahami analisis makro, meso, dan mikro. Kemudian kita akan menganalisis masalah pendidikan dari berbagai perspektif, dan yang terakhir menerapkan pemahaman dalam kebijakan dan praktek pendidikan. Kita lihat. Ya, di sini pengertian sosiologi pendidikan. Secara sosiologi berarti ilmu perilaku sosial dan masyarakat. Kemudian secara pendidikan itu pengertiannya proses membentuk individu melalui pengetahuan dan nilai. Setelah digabung, sosial pendidikan berarti mempelajari peran pendidikan dalam struktur sosial. Nah, ini pendapat para tokoh. Ini kita lihat, Nasution mengatakan bahwa pengertian sosiologi pendidikan adalah pengembangan kepribadian. Kemudian Z. Maliki mengatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah institusi dan kekuatan sosial. Kemudian E.G. Flaine mengatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah studi untuk pelatihan guru. Dan yang terakhir, F.G. Robbins mengatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah struktur dan dinamika pendidikan. Ya, kita lihat ruang lingkup sosiologi pendidikan. Di sini ada hubungan pendidikan dan sistem sosial. Yang kedua, hubungan sekolah dan komunitas. Yang ketiga, hubungan antara manusia di sekolah. Dan yang terakhir, pengaruh sekolah terhadap perilaku peserta didik. Nah, ini pendidikan dan sistem sosial. Ya, berkaitan. Di sini di keluarga itu ada nilai dan norma awal. Kemudian dari sudut ekonomi ada persiapan tenaga kerja. Dari sudut politik itu ada arah kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir dari budaya itu berarti pemeliharaan dan adaptasi budaya. Di sini sosiologi pendidikan, ya, yang terlibat di sini sekolah dan komunitas. Berarti ketika sekolah dan komunitas, yang akan terlibat adalah keterlibatan orang tua, kemudian kerjasama dengan lembaga lokal, kemudian sekolah sebagai pusat komunitas, kemudian pengaruh budaya lokal, dan yang terakhir kemitraan dengan dunia kerja. Nah, di sini hubungan dalam persekolahan, nah, interaksi guru siswa, interaksi antar siswa, hubungan sosial dan nilai sekolah, kemudian kepemimpinan kepala sekolah. Di sini pengaruh sekolah terhadap siswa, tentu ada pengaruhnya. Yang pertama, sosialisasi dan pembentukan, kemudian kurikulum dan metode pengajaran, kemudian disiplin dan tata tertib, kemudian pengaruh teman sebaya, kemudian guru sebagai teladan, dan yang terakhir ekstrakurikuler membentuk perilaku sosial. Nah, itu kurang lebih ruang lingkup sosiologi pendidikan yang dibahas di pertemuan 6. Menjadi penutup pada sesi kali ini. Sebelum ditutup, kita lihat ada beberapa tokoh di sini, Auguste Comte dan lain-lain, mewakili ilmuwan ataupun sosiolog barat. Kemudian di sini ada Ibnu Khaldun dan lain-lain, mewakili sosiolog muslim yang juga mewakili dari bidang sosiologi. Nah, itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.